Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini dan seterusnya kita akan mulai membaca dan mentelaah matan al-Ajurumiyah karya eh, Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, ya. Dan insya Allah di pembahasan kita pada matan al-Jurumiyah ini, ya, nanti kita akan memegang, ya, atau berpanduan dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Di link kitab panduan itu sudah saya kasih, ya, dua kitab di situ. Teman-teman tinggal buka linknya saja. Di sana ada saya kasih matannya, sama saya kasih syarah yang jadi pegangan juga. Dan tentu sebagaimana biasanya, sebagaimana kajian di Mukhtasar Latif juga, ya, syarah itu cuma jadi panduan saja. Artinya yang jadi bacaan utama itu tetap matannya, adapun syarah itu yang jadi acuan kita dalam menjelaskan matan ala jurumiyah, ya, sehingga nanti syarah tidak kita baca, artinya tidak kita baca per kata semuanya seperti itu, tapi kita ambil poin-poin pentingnya saja. Dan termasuk contoh-contoh dari Syekh Utsaimin nanti insya Allah juga akan kita ambil, ya. Baik, saya share screen dulu sebentar. Ya, baik teman-teman sekalian rahimakumullah. Ya, untuk yang dipegang teman-teman boleh pegang matanya saja, nanti mencatat faedah dari syarahnya Syekh Utsaimin, atau kalau mau megang apa namanya, kalau mau pegang eh, syarahnya juga boleh, ya. Karena contoh-contoh nanti mayoritas kita ambil dari syarah, ya. Contoh-contoh kalimat itu kita ambil dari syarah. Sebelumnya, matan ala jurumiyah itu membahas tentang matan ala jurumiyah ini membahas tentang ilmu nahwu, ya, membahas tentang ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir suatu kata, ya, kemudian mempelajari tentang kedudukan kata tersebut, ya, dan bagaimana cara kita mengi'rab kata. Itu yang dipelajari di matan al-ajrumiyah, ya. Sehingga kita ambil pembahasan nahwu ini karena pembahasan nahwu merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, ya, karena nahwu ini adalah salah satu cabang ilmu yang merupakan kunci untuk membuka pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu yang lainnya atau cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ya, banyak sekali para ulama dan juga asatidzah kita yang menyarankan seorang penuntut ilmu itu untuk belajar bahasa Arab, terutama dalam masalah ilmu nahwu dan ilmu sorof. Maka, ya, untuk menunjang hal tersebut, di sekolah fikih kita juga adakan pembelajaran ilmu nahwu. Nanti insya Allah juga berlanjut kepada ilmu sorof dan seterusnya. Jadi memang fokusnya kita adalah belajar fikih mazhab Syafi'i sebagaimana di kelas Mukhtasar Latif. Nanti akan kita ganti terus kitabnya berjenjang. Tapi di sisi lain kita juga akan belajar ilmu-ilmu lain yang harus diperhatikan juga, ya. Karena dalam dalam perjalanan belajarnya seseorang, memang disarankan dia itu memilih satu cabang ilmu untuk dia kuasai. Tapi bukan berarti dia meninggalkan cabang ilmu yang lainnya. Sehingga kita sediakan pembelajaran lain selain fikih, ya, supaya kita tidak meninggalkan cabang ilmu yang lainnya, minimal kita bisa menguasainya dengan kadar yang cukup di cabang-cabang ilmu yang lain. Sehingga nanti di kelas sore ini, ya, kita selain bahas jurumiyah, itu nanti insya Allah akan kita lanjutkan, ya, dengan cabang ilmu yang lain juga seperti cabang ilmu akidah, tauhid, ya, syarah hadis, tafsir, ilmu sorof, ya, usul fikih dan juga qawaid fikih, ya, kaidah fikih itu nanti kita bahas di sore hari ini. Artinya di jadwal sore ini. Selesai matan jurumiyah, kita lanjut lagi matan yang lainnya di cabang-cabang ilmu yang lainnya juga. Baik, di pembahasan kita pada sore hari ini, kita akan bahas potongan pertama dari matan al-jurumiyah, yaitu di mana penulis
rahimahullah taala menjelaskan 4 syarat supaya kalimat itu sempurna menurut pandangan ilmu nahwu. Ya, 4 syarat supaya kalimat itu bisa dikatakan kalimat yang sempurna menurut pandangan ilmu nahwu. Ya, penulis rahimahullah taala mengatakan di bagian matan yang ini, ya, penulis rahimahullah katakan, ya, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, al-kalamu huwa lafdzul murakkabu al mufidu bil wad'i. Yang dinamakan kalam, kalam ini bisa kita artikan kalimat sempurna ya teman-teman. Kalam ini bisa kita artikan kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna. Nah, kalam, ya, kalimat sempurna dalam perspektif ilmu nahwu, ya, itu ada 4 syaratnya. Supaya dikatakan kalimat sempurna itu ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah al-lafzu, kemudian al-murakkabu. Lafat ini, lafzu dia berupa lafat, ya. Lafat ini nanti ada penjelasannya. Di antaranya dia merupakan susunan huruf hijaiyah yang diucapkan. Ya, lafat ini ringkasnya susunan huruf hijaiyah yang memiliki makna kemudian diucapkan. Itu namanya lafat. Kemudian al-murakkab. Ya, ini lafat tadi ya. Lafat. Kemudian yang kedua adalah al-murakkab. Kalau murakkab itu tersusun. Jadi dia tidak hanya satu kata saja, tapi yang namanya kalimat itu harus murakkab, harus tersusun minimal dari 2 kata. Ya, susunan paling minimal untuk susunan paling minimal untuk kalam itu 2 kata. 2 kata ya, 2 kata. Kemudian al-mufid. Ya, mufid ini artinya berfaedah. Berfaedah atau dalam bahasa kita bisa kita artikan dipahami dengan sempurna ya. Ya, berfaedah ini bisa kita artikan difahami dengan sempurna. Artinya tidak hanya asal tersusun saja, ya namanya kalimat sempurna itu tidak hanya asal tersusun saja, ya tapi kalimat sempurna itu juga harus memberikan pemahaman yang sempurna, ya memberikan pemahaman yang sempurna. Oke, nanti ada penjelasannya. Kemudian bilwati, kalau bilwati ini nanti ada 2 makna ya, bilwati ya, makna yang pertama diucapkan dengan sengaja, sengaja. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bilwati itu adalah ya menggunakan bahasa Arab. Nah, ini 4 syarat kalimat sempurna. Ini yang akan jadi pembahasan kita pada pertemuan kita sore hari ini. Yaitu ada 4 syarat supaya kalimat itu dikatakan sempurna menurut perspektif ilmu nahwu. Yaitu ada lafat, lafzu, lafat. Kemudian yang kedua murakkab, ya, dia tersusun dari minimal 2 kata. Kemudian mufid, ya kalau mufid itu artinya dia itu memberikan pemahaman yang sempurna, ya. Kemudian bilwati, kalau bilwati ini ada 2 maknanya, yaitu diucapkan dengan sengaja, kemudian menggunakan bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab. Ya, emangnya ada bahasa Arab yang nggak difahami oleh orang Arab? Ya ada. Ya kalau kita tanya ada nggak sih bahasa Arab yang orang Arab tuh nggak paham? Gitu. Ada nggak? Ada. Jawabannya ada. Misalnya bahasa Indonesia yang diarabkan tapi tidak sesuai kaidah. Bahasa Indonesia yang diarabkan tapi tidak sesuai kaidah. Misalnya kita katakan kolbun kolbun fitorik, hati-hati di jalan. Nah ini kan bahasa Arab memang kita pakai, tersusun dari 2 kata, tapi orang Arab nggak paham. Apa maksudnya kolbun kolbun fitorik? Nggak ada yang memahami itu. Orang Arab nggak paham dengan bahasa tersebut. Ya, sehingga disyaratkan bilwati yaitu menggunakan bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab. Baik. Di sini Syekh Utsaimin, kita masuk ke syarahnya ya. Kita ambil potongan matan ini dulu, nanti yang lainnya kita jelaskan menyusul. Ya. Di sini Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa ya, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang sangat penting. Ya, fa inna ilman nahwi ilmun syarifun. Ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat mulia. Ilmu wasilatin adalah ilmu yang merupakan ilmu wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada 2 hal yang di sini disebutkan Syekh Utsaimin. Ya, dia yutawassalu biha ila syai'aini muhimmaini. Dia itu mengantarkan kepada 2 hal yang penting kata Syekh Utsaimin tentang ilmu nahwu ini.
Ya, ilmu nahwu itu mengantarkan kepada yang pertama fahmul, ini yang awal, fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ilmu nahwu dengan perantaranya itu bisa mengantarkan kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Fa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Karena memahami ilmu nahwu, ya, itu atau maaf, memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu berkaitan dengan pemahaman terhadap ilmu nahwu. Ya, sebagaimana kita pahami bersama teman-teman sekalian, Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis Nabi berbahasa Arab, dan penjelasan dari para ulama juga semuanya pakai bahasa Arab, ya kan? Dan kalau dibandingkan beberapa buku yang sudah diterjemahkan dengan yang belum, tentu perbandingannya sangat jauh, ya. Di samping itu juga, ya ini saya tidak merendahkan atau mendiskreditkan buku terjemah, tidak ya. Tentu buku terjemah manfaatnya juga sangat banyak. Tapi bagi penuntut ilmu, ya, itu dia merasa tidak cukup dengan buku terjemahan, karena tentu akan lebih baik, ya, tentu akan lebih baik kalau kita bisa menerjemahkan sendiri, ya, dengan pemahaman kita sendiri, itu tentu lebih lebih baik, dan itu akan lebih meresapi, karena namanya terjemahan itu hanya bisa mendekatkan bahasa saja, tidak bisa mewakilkan bahasa itu secara keseluruhan atau secara sempurna, sehingga perlu kita memahami bahasa Arab. Walaupun di zaman ini terjemahan itu sudah sangat banyak, kemudian wasilah untuk menerjemahkan juga banyak, ya, kamus-kamus digital sudah banyak, bahkan AI seperti ChatGPT itu bisa menerjemahkan teks bahasa Arab, ya kan, dengan sangat baik bahkan. Tapi tetap, ya, penerjemahan yang paling baik itu adalah penerjemahan yang bisa kita lakukan sendiri, bukan dengan bantuan yang lainnya. Karena sekali lagi saya sampaikan, terjemahan itu hanya bisa mendekatkan saja kita kepada apa yang disampaikan di bahasa tersebut, tidak bisa mewakilkan secara keseluruhan, ya, bahasa itu maknanya seperti apa. Nah, itu makanya penting untuk belajar ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ya, ilmu nahwu itu bisa iqamatul lisani ala lisanil Arab. Yaitu adalah membiasakan kita untuk berbicara dengan bahasa Arab yang benar, ya, berbicara dengan bahasa Arab yang benar, yang alladzina zalabihi kalamullah, yang Al-Qur'an itu turun dengannya, ya. Maka pemahaman ilmu nahwu ini merupakan pemahaman yang amron muhimun jiddan, merupakan perkara yang sangat penting sekali, kata Syekh Utsaimin, ya. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan matannya. Di sini penulis memberikan ta'riful kalam. Ta'riful kalam itu artinya pengertian tentang kalimat sempurna, ya, pengertian tentang kalimat sempurna. Maka di sini Syekh Utsaimin menjelaskan 4 istilah, ya, yang ada di dalam matan Ajrumiyah tadi itu. Ya, kalam itu ada 4. Yang pertama tadi lafat, ya, murakkab, mufid, sama bilwati. Kita akan bahas, ya, menurut penjelasan Syekh Utsaimin di dalam kitab ini. Ya, penulis, ya, itu memulai dengan kalam, memulai dengan pembahasan kalam. Kenapa memulai dengan pembahasan kalam? Kata Syekh Utsaimin, li'anna nahwa, karena ilmu nahwu itu li'iqamatil kalam, untuk pembahasan kalimat, ya. Ilmu nahwu itu untuk pembahasan kalimat. Fala budda antafhama mahwa al-kalam. Maka harus, ya, wajib untuk mengetahui apa itu kalam, yaitu kalimat sempurna. Kata penulis matan, al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil watni. Kalam atau kalimat sempurna itu adalah lafaz murakkab yang tersusun, mufid yang memberikan pemahaman sempurna, bil wat'i, ya, diucapkan dengan sengaja menggunakan bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab. Ya. Dan yang dimaksud dengan kalam di sini adalah kalam dalam pengertian ilmu nahwu. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, pembahasan kalam yang ada di sini, pembahasan kalimat sempurna dalam matan Jurumiyah ini adalah pembahasan dari perspektif ilmu nahwu. Tentu nanti dari perspektif ilmu bahasa secara umum bisa jadi ada perbedaan, ya, sehingga yang kita bahas di sini hanya dari perspektif ilmu nahwu saja, ya. Kata penulis, lafat walaftu, lafat itu adalah huwa annutqu bilisani, yaitu lafat itu maknanya adalah annutqu bilisan, yaitu yang diucapkan dengan lisan, dengan apa namanya, diucapkan dengan lisan, ya, dengan ucapan kita, gitu ya. Sehingga tadi kita sampaikan tentang lafat, di bawah, ya. Jadi tadi kita sampaikan tentang lafat, ya, lafat itu adalah susunan huruf-huruf yang membentuk suatu kata kemudian diucapkan dengan
dengan lisan. Dalam ilmu nahwu ya harus seperti itu. Sehingga contoh lafadz itu banyak ya, seperti kata Zaidun ya, seperti kata Zaidun ini namanya lafadz ya, tersusun dari 3 huruf ya, yaitu huruf zai, kemudian huruf ya, sama huruf dal. Nah, ini susunan huruf-huruf ini namanya lafadz. Ya, contoh lainnya misalnya kita ambil kata Alkitab atau kitabun gitu ya. Misalnya kita ambil kata kitabun. Kitabun. Kitabun ini juga lafadz. Ya, kitabun ini lafadz karena dia adalah kata susunan huruf yang diucapkan dengan lisan. Ya, ini namanya lafadz. Ini syarat pertama dari syarat pertama dari kalimat sempurna. Sehingga kalau misalnya kita ambil dari kata Zaidun, zainya saja itu belum dikatakan lafadz karena zai ini hanyalah huruf yang bersendirian, tidak tidak tersusun dari beberapa huruf ya yang nanti membentuk suatu kata yang bisa kita pahami. Kemudian murakkab. Kata penulis apa murakkab itu adalah di sini. Oh, di sini penulis belum jelaskan ya, sebentar. Dicetakan saya kayaknya agak beda. Baik, kita ambil di sini dulu aja. Murakkab di sini adalah murakkab itu maksudnya adalah dia tersusun dari 2 kata, minimal tersusun dari 2 kata. Ada nggak di sini? Ah, di sini ya, penjelasannya ada nanti. Jadi yang dimaksud kata murakkab, dimaksud dengan kata murakkab itu adalah minimal tersusun dari 2 kata. Mungkin sebelum ke sini sebentar ya teman-teman ya. Ini cetakannya agak beda sama buku saya, jadi susunannya pun berbeda ya. Kalau di kitab saya itu setelah lafadz itu langsung bahas yang ini. Langsung bahas yang ini. Ya. Oke, sebentar. Kita masih bahas lafadz dulu. Ya, nanti mungkin untuk pertemuan besok saya carikan kitab yang sama dengan punya saya aja ya. Ini agak beda susunannya. Baik. Maka menurut pandangan ilmu nahwu, ya, menurut pandangan ilmu nahwu, tidak dikatakan lafadz itu adalah kitabah, tulisan. Karena tadi harus diucapkan. Dan juga tidak termasuk lafadz itu adalah isyarat. Sehingga kalau misalnya seorang itu hanya mengisyaratkan saja orang lain untuk duduk dengan jarinya, misal ada orang di samping dia atau jauh dari dia, ya kemudian dia isyaratkan kemudian dia isyaratkan orang itu untuk duduk, maka ini tidak termasuk dalam lafadz. Karena lafadz itu harus terucap. Ya, lafadz harus terucap. Jadi tidak boleh hanya berupa isyarat saja. Baik. Baik. Kemudian murakkab, kita bahas tentang murakkab. Ya, murakkab itu maksudnya apa? Murakkab itu maksud penulis adalah alladzi yatarakabu min kalimataini fa aktsara. Yaitu dia adalah susunan kata, susunan lafadz yang tersusun minimal dari 2 kata. Min kalimataini, minimal dari dua kata. Jadi dalam bahasa Arab, ya dalam perspektif ilmu nahwu, itu namanya kalimat itu minimal tersusun dari 2 kata. Ya, dia minimal tersusun dari 2 kata. Maka di sini kata penulis, semisal kita hanya mengatakan hal saja, ya hal itu artinya bagaimanakah atau apakah atau yang semisal, maka ini adalah lafadz. Hal ini disebut lafadz ya karena dia susunan huruf ya, memiliki makna kemudian diucapkan. Ini namanya lafadz. Tapi ya hal ini dia tidak murakkab karena dia tidak ada susunan kata di sana, hanya susunan huruf saja. Sedangkan yang namanya kalam atau kalimat sempurna itu harus murakkab, yaitu tersusun dari 2 kata. Ya, maka kata penulis yang seperti ini, kalau cuma ngomong hal saja, atau cuma ngomong zaid saja, atau cuma ngomong kitab saja, itu bukan kalam, karena dia tidak murakkab. Ya, jadi namanya kalam itu harus murakkab, yaitu harus tersusun dari 2 kata. Contohnya misal kata koma zaidun, zaid berdiri. Ya, misalnya kata koma zaidun. Maka koma zaidun ini tersusun dari 2 kata, yaitu kata koma ya dan juga kata zaidun. Ya, dia tersusun dari 2 kata, yaitu kata koma dan juga kata zaidun. Kalau hanya komanya saja, ya hanya koma saja atau hanya zaidun saja, itu belum dikatakan kalam. Ya, belum dikatakan kalam, tapi masih lafadz saja. Sehingga kalau mau dikatakan kalam, maka harus ada dua-duanya. Yaitu qama zaidun, artinya zaid berdiri. Baik. Kemudian mufid.
Ya, syarat ketiga. Tadi syarat kedua sudah, yaitu minimal tersusun dari dua kata. Nah, sekarang mufid. Mufid tadi kita sampaikan, ya, mufid itu artinya dia harus memberikan pemahaman yang sempurna. Harus memberikan pemahaman yang sempurna. Di sini penulis katakan, ma'afada sami'a bihaitsu la yatasyawafu ba'dahu ila ghairihi. Yaitu sebuah susunan kata yang memberikan faidah di sini maksudnya adalah memberikan pemahaman yang sempurna sehingga sami pendengar itu la yatasyawafu ba'dahu ila ghairihi. Ya, tidak mencari-cari kalimat atau kata setelahnya setelah kita berhenti pada kalimat tersebut. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kata penulis, semisal kita katakan najahat tolibu. Najahat tolibu. Artinya apa? Tolib, murid itu najaha berhasil atau lulus. Maka najahat tolibu ini adalah kalimat sempurna. Kenapa bisa dikatakan kalimat sempurna? Karena pertama dia lafat, ya. Ada kata di sana, ada kata najaha dan ada kata at-tolibu. Kemudian yang kedua, dia murokab, tersusun dari dua kata. Ya kan? Dia tersusun dari dua kata, yaitu kata najaha dan juga kata at-tolibu. Kalau hanya najaha saja, kalau hanya tolib saja, itu bukan murokab, tapi baru lafat saja. Sedangkan pada kata najaha tolibu, ini sudah tersusun dari dua kata, yaitu kata najaha dan kata tolib. Dan najah tolibu ini memberikan faedah yang sempurna. Memberikan pemahaman yang sempurna. Karena kalau misalnya kita katakan najah tolibu, kemudian titik di situ, ya, kemudian titik di situ, maka yang mendengar ucapan kita itu sudah paham dengan apa yang kita maksudkan. Yaitu kita mengabarkan bahwa murid ini itu najah, dia lulus. Najah tolibu, murid ini lulus. Ya kan? Maka titik di situ itu tidak masalah, tidak mengapa. Pendengar sami itu tidak akan yatasyawafu ba'dahu ila ghairihi, tidak akan mencari-cari kalimat setelahnya. Nah, yang dikatakan tidak mufid itu yang seperti apa? Yang dikatakan tidak mufid kalau misalnya kita katakan seperti ini. In najaha at-talibu. In najaha at-talibu. In jika najaha at-talibu. Jika murid itu lulus, nah kemudian kita diam tuh di situ. Nah, ini yang dinamakan kalimat yang tidak mufid, tidak memberikan pemahaman yang sempurna. Karena kalau misalnya kita katakan in najaha tolibu, dia lafat nggak? Iya lafat. Ada tiga kata. Ada in, najaha, sama tolibu. Dia murokab? Iya, dia murokab. Karena tersusun dari tiga kata tadi. Tapi apakah dia mufid? Maka jawabannya dia tidak mufid. Kenapa dikatakan tidak mufid? Karena kalau kita diam di sini, in najaha tolibu. Jika murid itu lulus, kemudian titik, diam di situ. Pasti ada yang mengganjal di hati kita. Pasti ada yang mengganjal. Apa? Kenapa kalau misalnya si murid ini lulus? Ya kan? Pasti seperti itu. Nah, dalam kasus seperti ini, ketika pendengar itu masih menunggu kalimat setelahnya lagi untuk menyempurnakan kalimat itu, ya maka ini belum dikatakan mufid. Belum dikatakan mufid. Namanya mufid itu dia harus memberikan pemahaman yang sempurna. Kalau kita yang berbicara diam di situ, kalau titik di situ itu tidak masalah. Artinya pendengar tidak mencari-cari kalimat setelahnya. Sehingga kalau misalnya hanya tadi najahat tolibu, murid ini lulus, selesai. Kalimatnya sempurna karena mufid. Pendengar tidak akan mencari-cari kalimat setelahnya. Tapi kalau kita katakan in najahat tolibu, jika murid itu lulus atau jika murid ini lulus, terus kita diam, maka kalimat ini dikatakan tidak sempurna, tidak mufid. Ya, karena dia tidak mufid. Karena syarat yang ketiga yaitu mufid tidak terpenuhi. Jadi syarat mufid itu maksudnya apa? Syarat mufid itu maksudnya adalah harus memberikan pemahaman yang sempurna. Kalau kita berhenti di situ, kalau kita titik di sana, itu dia tidak tidak masalah. Ya, pendengar itu tidak akan mencari-cari kalimat setelahnya lagi. Oke. Jadi kalau inna jahat tolibu, kalimat yang kedua tadi, inna jahat tolibu ini mau sempurna, ya, maka harus ditambahkan sesuatu yang menyempurnakannya. Misalnya kita katakan, inna jahat tolibu, kalau murid itu lulus, maka akrom tuhu, maka aku akan memuliakan dia. Nah, kalau sampai situ titik, nah itu baru namanya kalimat yang sempurna, karena sudah mufid. Taib, ini syarat yang ketiga. Oke.
Kemudian syarat yang keempat yaitu bil wat'i. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah bil wat'i. Bil wat'i ini penulis katakan muraduhu bil wat'i amroni. Yang dimaksud dengan bil wat'i itu ada dua makna. Ya, yang pertama yang al-awalu yang pertama an yakunal wadi'u lahu qasidan wada'ahu. Atau ya, an yakunal wadi'u lahu qasidan wada'ahu, yaitu si apa namanya? Si pembicara itu qasidan, apa namanya menyampaikan kalimat itu secara sengaja. Sehingga dalam perspektif ilmu nahwu, kalau disampaikan tidak sengaja, misalnya dia majnun, dia adalah orang yang gila, ngomong sembarangan, naim, ya orang yang tidur terus ngomong ngigau atau yang semisalnya, maka ya ini tidak dinamakan kalam karena tidak diucapkan dengan sempurna. Kalau mau apa namanya? Kalau mau jadi kalam itu harus bilwati, yaitu harus diucapkan dengan sempurna. Ini makna pertama dari kata bilwati. Mana yang kedua asani kata penulis ya. Ya, mana yang kedua ini ya an yakuna bil wad'il arabi, yaitu menggunakan bahasa Arab. An yakuna bil wad'i al arabi. Harus menggunakan bahasa Arab. Ya, harus menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau misalnya ada kalimat sempurna atau ada kalimat yang diucapkan tidak dengan bahasa Arab, misal dengan bahasa Indonesia atau misal dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Jepang, bahasa Perancis atau yang lainnya, ya maka dalam perspektif ilmu nahwu itu tidak dikatakan kalimat sempurna karena kalimat sempurna itu harus dengan bahasa Arab. Tambahan lagi, ya eh, kalimatnya itu harus menggunakan bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab. Kalau misalnya kalimat itu pakai bahasa Arab, ya tapi nggak dipahami oleh orang Arab, ya maka dalam dalam apa namanya dalam kondisi seperti ini nanti dia tidak dikatakan bilwati. Kehilangan syarat yang keempat yaitu bilwati. Sehingga bilwati ada dua makna, yaitu ada maknanya harus diucapkan dengan sengaja, kemudian yang kedua harus diucapkan dengan bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab. Ya, maka kata penulis, ya al-lafdzul murakkabu mulfidu bil wat'i, ya ini la yakunu kalaman la yakunul kalamu kalaman illa bihadhil quyudi al arba'ati. Kalimat itu tidak bisa dikatakan kalimat sempurna kecuali dengan empat syarat ini. Harus lafat, harus susunan huruf yang diucapkan, harus murakkab minimal tersusun dari dua kata, harus mufid yaitu harus memberikan pemahaman sempurna. Kalau diam di situ tidak masalah. Kemudian bilwati harus menggunakan bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab atau diucapkan dengan sengaja. Oke. Sampai sini teman-teman. Insya Allah untuk aku sambul kalam, pembagian kalimat, pembagian unsur kalimat ya. Sebenarnya nanti pembahasan tentang pembagian unsur kalimat. Kita akan bahas apa itu isim, fiil, dan huruf. Itu insya Allah kita bahas di pertemuan besok sore. Ada yang mau tanya dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang tanya, maka insya Allah kita lanjutkan lagi untuk pertemuan nanti malam ya. Pertemuan nanti malam kita bahas latihan baca kitab ya. Ya, pertemuan nanti malam kita latihan baca kitab, yaitu latihan baca kitab Polakos Fikih. Jam 8 ya. Silakan dipersiapkan. Kalau kelas baca kitab, usahakan teman-teman udah mengharokati duluan ya, supaya sampai kelas itu nanti nggak bingung. Karena kalau sampai kelas itu masih harus mengharokati lagi atau baru mengharokati di kelas, itu dikhawatirkan nanti nggak maksimal belajarnya. Karena kita memproses dua hal, yaitu memproses bagaimana mengharokati dan memproses penjelasan tentang cara membacanya. Tapi kalau kita sudah harokati duluan, ya kalau kita sudah harokati duluan, misal di rumah atau sebelum kelas sudah kita harokati, kemudian apa namanya kita bawa ke kelas, maka yang kita proses nanti cuma satu saja. Nah, untuk memperpendek proses ini supaya bisa lebih maksimal, maka harokati dulu sebelum sebelum masuk kelas ya. Tapi seperti itu, insya Allah kita lanjutkan nanti malam, dan untuk jurumiyah kita lanjutkan besok sore seperti ini juga ya, cepat ya. Nanti saya coba carikan apa namanya, saya coba carikan cetakan yang sama seperti punya saya, karena pas saya nyiapin materi ya susunannya udah kayak gini,
Terus pas lihat cetakan yang tadi kok agak berbeda gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.